Oke, hari ini kita belajar masuk ke uji ANOVA halaman 23 ya, di halaman 23. Terus itu uji ANOVA itu atau sering juga disebut juga dia uji F ya. Jadi kalau uji T, uji N, uji Z ya, biasanya itu sampel yang digunakan tidak lebih dari 2. Tapi kalau sudah sampelnya itu lebih dari 2 sampel ya, maka kita harus gunakan uji F atau uji ANOVA. Ya. Nah, uji ANOVA itu ada uji ANOVA 1 faktor, kemudian ada uji ANOVA 2 faktor ya. Nah, ini kita coba yang pertama ini uji ANOVA 1 faktor, itu halaman 23. Di situ ada kasus langsung saja sebuah pabrik mempekerjakan karyawannya dalam 4 shift ya. Kemudian manajer pabrik ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas di antara keempat kelompok kerja shift yang ada selama ini. Nah, ini kita lihat di soalnya itu yang di sampel yang diambil itu sebanyak 4 shift ya, 4 kelompok. Nah, itu shift 1, shift 2, shift 3, shift 4. Nah, jadi ini kita ingin membandingkan bagaimana produktivitas antara setiap shift yang ada di pabrik tersebut. Nah, ini kita ambil data selama 12 hari pengamatan ya. Jadi langsung aja kita olah datanya. Kita buka lembar kerja baru, kemudian kita terjemahkan variabel view-nya. Yang pertama yang kita tulis di sana adalah produk ya. Maksudnya itu sebenarnya produktivitas ya. Kalau cukup ya tulis saja produktivitas ya. Atau itu produktivitasnya berdasarkan jumlah produk ya, atau jumlah produk bisa. Jumlah produk atau produk ya. Boleh ya. Kemudian kita enter. Abaikan aja bagian yang lain, kemudian shift. Pengelompokannya berdasarkan shift ya. Oke. Nah, jangan lupa di bagian value-nya kita ganti ini untuk shift 1 ya. 1 kita label ya, shift 1. Nah, itu kemudian 2. Ya, ini Anda lanjutkan ya, 1 misalnya ini untuk labelnya shift 1. Kemudian 2 untuk shift 2. Dibuat lengkap juga nggak apa-apa ya, shift 2 gitu ya. 3, ya, shift 3. Boleh sambil bertanya ya, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung. 4, kemudian 4. Oke. Sudah selesai semua shiftnya. Nah, kalau sudah selesai kita definisikan untuk setiap variabelnya produk dan pengelompokan atas dasar variabel shift. Kemudian kita masukkan datanya. Dimasukin datanya, ini datanya ada 12 kali 4 shift ya. Pertama ya 38, 36, 39, 34, 35, 32, kemudian 39, 34, 32 gitu ya. Terus ya 36, 33, 39, 45, 48, 42, 46, dan 41, 45, 48, 47, 42, 41, 39, 33, kemudian 45, 48, 42, 46, 41, 45, 48, 47, 42, 41, 39, 33, 28, 25, 24, 26, 29,
14, 32, 18, 29, 33, 24, 22. Ya, ini saya datanya udah, kemudian shift-nya dimasukin. Oke. Oke, udah datanya. Nah, kalau sudah, kemudian kita analis ya. Di analis, ini kemudian kita pilih compare min, kemudian kita pilih one way ANOVA. Ya. Kemudian produknya jadi dependent list ya. Nah, diikat oleh faktor shift. Ya. Jadi mereka diikat oleh faktor shift. Kemudian, nah untuk dependent listnya, nah, produk, faktornya shift, gunakan kemudian optionnya untuk statistik ya. Nah ini kalau Anda ingin memunculkan nilai-nilai misalnya deskriptif ya, mau dimunculkan juga boleh. Mau pingin uji homogenitas ya, homogenitas varians dari data-data tadi kalau mau dimunculkan juga boleh. Kemudian mau ada means plot ya, gambar rata-ratanya kalau mau dimunculkan ya tinggal diklik aja ya. Kalau enggak ya udah, kemudian kita langsung aja continue. Oke. Kemudian kita lihat untuk post hoc-nya. Nah, untuk post hoc ini kita klik aja untuk F-test-nya, kita klik Bonferroni. Kita pakai Bonferroni ya dan 2K. Jadi ada dua metode. Kalau mau di semuanya ya juga nggak apa-apa, tapi yang umum itu untuk uji ANOVA bisa gunakan Bonferroni atau 2K ya. Dengan syarat, dengan catatan apabila variansnya varian kesamaan variansnya tercapai ya, equal variance assume. Kemudian kita continue. Kalau sekiranya equal variance not assume, jadi misalnya umumnya misalnya ini data-datanya tidak banyak atau sedikit, ini kemungkinan datanya itu tidak seragam ya, variansnya tidak sama. Nah, jadi kalau equal variance assume ya kita pilih metodenya, kalau equal variance not assume tidak diasumsikan ya kita pilih dari 4 ini. Oke, alfanya 0,05, kemudian kita continue. Kemudian oke aja, kita oke. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, ini tadi deskriptifnya. Ini statistik deskriptifnya, ya ini untuk ya menggambarkan data-data yang ada di yang kita peroleh, yang mau kita uji ya. Ini SIP 1, 2, 3, 4. Ya untuk ngecek biar tidak ada yang salah bahwa SIP 1 datanya ada 12, SIP 2 ada datanya 12 gitu ya. Kemudian kalau ingin tahu rata-ratanya, minnya udah ini masing-masing ya.
SIP 1 rata-ratanya 35,58, SIP 2 43, SIP 3 43 gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian kita tes homogeneity-nya, variance-nya. Apakah keempat variance ini memiliki variance yang sama atau identik? Apakah variance sampelnya sama? Oke, apakah varian sampelnya sama? Nolnya, keempat varian populasi adalah identik. Nah, kita lihat pengambilan keputusannya adalah nilai SIG ya. Nilai SIG. Kita lihat itu nilai signifikansinya ya. Ini kalau tadi Anda memilih ada ya tes of homogeneity variance. Tadi saya lupa ngeklik ini kayaknya tes of homogeneity variance. Oke, saya nggak punya, jadi nggak apa-apa. Jadi kalau Anda mau tes homogeneity-nya itu dimunculkan, nanti diulangi lagi analis ya, nanti muncul tes homogeneity variance. Oke, sekarang ini yang untuk ANOVA ya. Kalau ANOVA-nya, nolnya keempat rata-rata populasi adalah identik. Nah, yang kita lihat adalah nilai SIG-nya. Ini 0,00 ya, ANOVA-nya. Nah, kemudian kita simpulkan karena kita pakai alfa 0,05, di mana nilai signifikans di sini 0,00, maka ini lebih kecil dari 0,05. Maka tolak H0. Berarti kalau tolak H0, terima H1 bahwa keempat rata-rata populasi adalah tidak identik atau tidak sama. Nah, itu kesimpulannya. Jadi kalau ditanyakan apakah rata-rata produksi antara SIP 1, 2, 3, dan 4 itu sama? Nah, jawabannya adalah tidak sama. Keempat rata-rata populasi adalah tidak identik, ya, tidak sama. Jadi berbeda satu sama lain. Kemudian kita lihat nilai POSOK-nya. Ini multiple comparison POSOK testnya. Nah, setelah kita lihat ada perbedaan yang signifikan di antara keempat kelompok, SIP mana saja yang memang berbeda ya, yang tidak sama ya, yang berbeda dan mana yang tidak berbeda ya. Coba kita lihat dari starnya sebenarnya. Bisa kita lihat ini start. The mean difference is significant at 0,05 level. Jadi rata-rata bedanya itu berdasarkan tingkat signifikansinya 0,05 ya, atau 5%. Kita perhatikan misalnya berdasarkan pilihan metode uji F-nya 2K ya, ini Bonporone ya, ini 2K. Kita lihat SIP 1 dengan SIP 2. Nah, ini ada starnya. Ini berarti menurut 2K antara SIP 1 dan SIP 2 itu ada beda. The mean difference is significant ya. Jadi ada beda di antara keduanya. Jadi rata-rata SIP 1 dan SIP 2 itu beda. SIP 1 dengan 3 ini juga ada starnya, ada bintangnya. The mean difference is significant ya. Jadi ada beda rata-rata di antara produksi SIP 1 dengan 3 ya. Kemudian ada SIP 1 dengan 4 juga sama, itu ada startnya. Nah, ya, kemudian untuk SIP 2 kita lihat ini ada 2 dan 1 ya ada beda, 2 dan 4 ada beda. Kemudian 2 dan 3 tidak ada beda karena tidak ada gambar starnya ya. Nah, jadi menurut bahwa diyakini SIP 2 dan SIP 3 itu tidak ada bedanya. Jadi sama. Nah, kalau kita lihat dari rata-rata 2 dan 3 memang sama ya, 43,0833 untuk SIP 2. SIP 3 juga 43,0833. Jadi bisa diyakini bahwa SIP 2 dan SIP 3 itu tidak ada beda. Nah, kalau tidak ada beda, berarti antara SIP 2 dan 3 itu produksinya itu
tingkat produksi atau produktivitasnya sama gitu. Ya, kemudian buat yang lain juga begitu, 3 dengan 1, 3 dengan 2, jadi Anda bisa memutuskan. Tadi kita yakini bahwa dengan derajat kepercayaan 95%, ya, confidence interval 95%, kita yakini bahwa di antara shift jumlah produksinya berbeda. Nah, tapi ternyata setelah kita telusuri tidak semuanya beda. Ternyata shift 2 dan shift 3 mereka itu produktivitasnya sama. Oke. Coba kita lihat yang Bonferroni ya. Bonferroni juga keputusannya hampir sama ya. Tidak ada bedanya. Nah, kemudian kita lihat ini homogeneous subsetnya. Nah, ini sebenarnya ini untuk melengkapi post hoc test ini. Dari homogenitas ini kita bisa lihat sebenarnya misalnya ini dari gambar tabel ini kita bisa lihat menurut 2K ini ya, menurut 2K ya itu ada satu kelompok yaitu ya kelompok 4 di satu kelompok sendiri, kelompok 1 SIP 1 itu ada di kelompok sendiri, kemudian 2 dan 3 ada di satu kelompok sendiri. Jadi 4, 3 sama-sama di sini. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita bisa lihat juga ya bahwa antara SIP 4, SIP 1 dan SIP 2 dan 3 itu memiliki beda produktivitasnya. Dan SIP 2 dan 3 itu sama karena dalam satu subsetnya, dalam satu kelompoknya. Oke, jadi itu yang bisa kita simpulkan terkait dengan kasus ini. Baik, berikutnya saya lanjutkan untuk kasus yang lain. Ya, ini sudah oke. Atau mungkin tadi ada uji homogenitas ya. Jadi tadi saya kurang uji homogenitas. Nanti Anda sebenarnya bisa coba lagi ya. Nah, tadi di post hoc ya. Signifikansi. Kemudian statistik ya. Wah, ini homogeneity of variance test ya. Ini kalau kita nyalakan homogeneity of variance test biar keluar nih hasilnya. Nah, ini ya homogeneity of variance testnya. Ini apakah data-data yang 4 SIP tadi, apakah data 4 sampel tadi memiliki kesamaan varians ya. Nah, jadi apakah varians populasi keempat populasi tadi apakah variansnya identik atau tidak identik? Nah, di sini jawabannya adalah terima H0 karena nilainya 0,331 lebih dari 0,05 sehingga terima H0 bahwa keempat varian populasi adalah identik. Nah, jadi bisa diyakini bahwa mereka itu dari populasi yang sama. Oke, saya lanjutkan untuk kasusnya untuk uji ANOVA 2 faktor ya. Nah, kita ke halaman 26. Sekarang data kita kembangkan ditambah dengan jenis kelamin. Ya, jadi ada 2 faktor yang kita pertimbangkan, yaitu SIP dan jenis kelamin. Apakah ada perbedaan produktivitas antar SIP, kemudian antar jenis kelamin, atau antara jenis kelamin dan SIP gitu ya, SIP dan gender. Nah, kita kembali ke soal yang sama dengan yang tadi, cuma kita tambahkan di sini jenis kelaminnya. Jadi variabel P-nya kita tambahi gender ya. Faktornya kita tambahi gender. Kemudian kita kasih untuk 1 itu pria, kemudian 2 itu untuk wanita. Ya, oke. 2 itu untuk wanita.
Oke, kita masukkan datanya, kita tambahi jenis kelamin tadi. Jadi ini adalah data hari pertama SIP 1 dan jenis kelaminnya pria ya. Kemudian ini adalah data hari kedua SIP 1, nah jenis kelaminnya pria. Kemudian ini adalah data hari ketiga dengan SIP 1 dengan jenis kelamin wanita. Oke, terus dilengkapi aja itu. Oke, ini SIP 3 ya. Ya, pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita. Kemudian pria, wanita, pria, wanita. Ya, pria, wanita. Pria, wanita. Ya, udah dilengkapi datanya. Kemudian kalau datanya sudah selesai, berarti sekarang ada dua faktor yaitu SIP dan jenis kelamin. Kita ingin melihat apakah ada perbedaan produktivitas karena SIP dan apakah ada beda produktivitas karena jenis kelamin. Kita analis datanya ya, kemudian kita pilih general linear model ya. Ya, general linear model. Kemudian pilih univariate ya. Nah, untuk dependent variabelnya, variabel yang bebasnya itu produk ya. Kemudian yang untuk fixed faktornya itu kita masukkan SIP ya. SIP dan gender kita masukkan ke fixed faktor. Kemudian kita abaikan bagian yang lain. Ya, kemudian kita langsung saja oke. Nah, ini hasilnya. Nah, ini between subject factor, ini ringkasan statistiknya. Ini SIP 1 ada 12, SIP 2 12, SIP 3 dan 4 12 12 ya. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, ada 32 orang pria, kemudian ada 16 orang wanita ya. Ada 16 orang wanita. Kemudian kita lihat test of between subject effect-nya. Ya, ini hasilnya. Kita lihat untuk perbedaan produktivitas berdasarkan kelompok SIP. Ya, ini ada kelompok SIP ya. Kemudian ada gender. Kemudian ada yang double, ini dua faktor. Kalau ini kan masing-masing satu faktor. Faktor SIP saja, gender saja. Kemudian ini ada faktor SIP dan jenis kelamin. Nah, H0-nya antara ANOVA interaksi dua faktor. Kalau ini kan yang satu faktor ya, ini hampir sama-sama yang tadi. Kita lihat aja nih 0,0-nya, 0,9 nilai SIP-nya ya. Kemudian kita lihat yang untuk dua faktor itu ada SIP dan gender.
Kita lihat nilainya untuk SIP dan gender itu 0,598. 0,598 ya. 598. Nah, kita lihat nilai ini 0,598 itu lebih dari 5% atau lebih dari 0,05. Sehingga kita terima 0. Nah, jadi di sini artinya bahwa tidak ada hubungannya antara kelompok kerja karena SIP dan jenis kelamin. Ya. Jadi tidak ada kaitannya, ya, tidak ada kaitannya antara produktivitas karena SIP dan jenis kelamin. Jadi gimana kalau perempuan kerjanya malam atau kerjanya pagi apa kerjanya siang itu nggak ada hubungannya gitu. Jenis kelamin dengan SIP kerjanya. Nah, jadi nilai signifikannya adalah 0,598. Nah, kalau tadi antar SIP ya, kalau antar SIP kita yakini ada beda produktivitasnya. Meskipun ternyata SIP 2 dan 3 itu tidak ada beda. Ya, jadi antar SIP itu produktivitasnya beda. Tetapi kalau kita katakan apakah ada beda produktivitas akibat beda SIP dan jenis kelamin? Ya tidak ada. Nah kalau jenis kelamin, nah, apakah ada beda produktivitas karena jenis kelamin? Ya ini kalau di sini kita lihat ya, ini nilainya kan 0,019 ya. Berarti ini kurang dari 0,05. Itu artinya apa? Bahwa memang ada beda, bisa kita terima H0-nya. Ya. Jadi kalau kita tolak H0-nya, bahwa rata-rata populasi, nah ini karena nilai SIG-nya 0,019 ya untuk jenis kelamin 0,019 kurang dari 0,05 maka kita tolak H0 berarti kita terima H1 berarti apa produktivitas antara laki-laki dan perempuan tidak sama ya. Jadi kita terima H1 yang menyatakan bahwa rata-rata populasi adalah tidak identik atau tidak sama. Jadi kalau berdasarkan jenis kelamin, faktor jenis kelamin dari data yang kita miliki, maka di sini kita yakini bahwa produktivitas laki-laki dan produktivitas perempuan itu berbeda. Kalau apakah ada beda produktivitas karena SIP? Ya ada SIP 1, 2, 3, 4. Apakah ada beda produktivitasnya? Iya, kita yakini bahwa antara SIP itu memiliki produktivitas yang berbeda. Nah, kalau pertanyaannya, apakah ada beda produktivitas karena jenis kelamin dan SIP ya. Jenis kelamin dan SIP. Jadi dua faktor. Ya jawabannya adalah nah ini karena ini lebih dari 0,05, besarnya adalah 0,598, maka kita bisa meyakini bahwa kita terima H0. Ya, karena lebih dari 0,05 kita terima H0 bahwa ya, tidak ada hubungannya ya, antara produktivitas karena SIP dan jenis kelamin. Tidak ada interaksinya antar kelompok kerja. Antara kedua faktor tadi tidak berhubungan ya. SIP dan gender. Jadi maksudnya itu tidak ada hubungannya perempuan yang kerjanya malam, pagi, siang itu akan berbeda produktivitasnya. Ya. Atau laki-laki yang bekerja pagi, siang, sore, malam itu akan berbeda produktivitasnya, tidak ada hubungannya. Nah ini berdasarkan kasus data kita loh ya. Nanti kalau Anda ke lapangan nanti Anda mungkin dapat keputusan yang berbeda ya. Ya tergantung data yang kamu peroleh di lapangan. Oke, kemudian ini ada corrected total. Ini adalah sum jumlah kuadrat ya, variabel dependen ya. Kemudian corrected
model ini ya, ini adalah sum square yang dihitung oleh model ANOVA ya. Kemudian ini ada errornya, selisih corrected total dan ya corrected model ya. Nah, ini selisih antara corrected total dan corrected model. Nah, di sini ada R square kuadrat, ini A ya. Ini nilai adalah 0,794. Nah, ini artinya apa? Ya, bahwa model ini bisa atau mampu menjelaskan rata-rata produktivitas karyawan sebesar 79,4%. Jadi hasil atau output ini dapat kita yakini bisa menjelaskan hubungan antara produktivitasnya. Rata-rata produktivitas karyawan sebesar 79,4%. Jadi kita meyakini hasil output ini ya 80% ya. Betul nggak itu hasilnya? Hasil output dari data ini bisa diyakini berapa persen ya, 80%. Jadi 80% dapat kita yakini dengan kesimpulan-kesimpulan yang seperti tadi, bahwa faktor shift mempengaruhi produktivitas kerja, bahwa jenis kelamin mempengaruhi produktivitas kerja, bahwa jenis kelamin dan shift tidak memiliki interaksi, jadi tidak ada hubungannya antara jenis kelamin dan shift kerja, jam kerja. Oke, baik, mungkin itu untuk ANOVA ya. Saya stop screen. Kemudian kira-kira ada yang mau ditanyakan?